Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pernahkah kita merasa ada jarak antara kita dan Allah? Kita salat, kita beribadah, kita membaca Al-Quran, tetapi hati kita terasa kosong, seolah-olah ada dinding yang membatasi kita dari merasakan kehadirannya. Dinding itu adalah ego, kesombongan yang tidak kita sadari, keterikatan pada dunia yang membuat hati kita berat, keinginan untuk diakui yang mengaburkan ketulusan kita, dan ketakutan untuk menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Surat Al-Hasyr ayat 19, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik." Para sufi memahami bahwa selama ego masih ada, selama diri masih dipenuhi dengan keinginan pribadi, selama hati masih terikat pada dunia, maka seseorang tidak akan pernah benar-benar merasakan kehadiran Allah. Mereka menempuh perjalanan fana, melebur dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga yang tersisa bukan lagi aku, tetapi hanya Dia. Bagaimana para sufi menghancurkan dinding ego ini? Bagaimana cara kita menghapus jarak dengan Allah dan menemukan ketenangan sejati dalam ketundukan kepadanya? Mari kita selami 10 langkah yang diajarkan para sufi untuk menghancurkan ego dan mendekat kepada Allah. Jika video ini bisa memberi manfaat untuk perjalanan spiritual kita, mari kita ikuti pembahasannya hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang tasawuf dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan kesombongan dan mengamalkan tawadu, kerendahan hati. Kesombongan adalah penyakit hati yang paling halus, tetapi juga yang paling berbahaya. Ia masuk ke dalam diri manusia dengan sangat lembut, hampir tak terasa, tetapi menghancurkan hubungan seseorang dengan Allah. Kesombongan adalah hijab yang menutupi cahaya ilahi, menyebabkan manusia merasa cukup dengan dirinya sendiri dan enggan tunduk kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung." Para sufi memahami bahwa ego yang penuh kesombongan adalah penghalang terbesar dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mereka memilih untuk meruntuhkan dinding kesombongan itu dengan menempuh jalan tawadu, kerendahan hati. Mereka merenungkan hakikat diri. Siapakah aku tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segala yang kupunya, ilmu, kekayaan, kehormatan, semuanya hanyalah titipan. Aku tidak memiliki apapun yang sejati. Jika aku merasa lebih baik dari orang lain, berarti aku telah terperangkap dalam kebodohan egoku sendiri. Salah seorang sufi besar, Ibrahim bin Adham, pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang lebih rendah dari diriku sendiri." Inilah tingkat tawadhu tertinggi. Tidak hanya rendah hati dalam ucapan, tetapi benar-benar melihat semua orang sebagai lebih baik dari dirinya sendiri. Para sufi menundukkan diri di hadapan Allah dengan sepenuh jiwa. Mereka berusaha melihat keagungannya dalam setiap ciptaan. Mereka tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, sebab mereka tahu bahwa setiap makhluk adalah cerminan kehendak Allah. Dalam momen-momen perenungan yang mendalam, seorang sufi bertanya kepada dirinya sendiri, "Apakah aku merasa lebih baik dari orang yang sedang berdosa? Bagaimana jika kelak dia bertaubat dan Allah meninggikan derajatnya di atas diriku?" Maka, para sufi selalu melihat manusia dengan mata kasih, bukan dengan mata penilaian. Mereka menyadari bahwa dalam setiap manusia ada potensi untuk kembali kepada Allah. Dan hanya Allah yang berhak menilai. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 18, "Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Maka, meninggalkan kesombongan bukan sekadar perkara sikap, tetapi juga perkara jiwa. Ia adalah perjalanan panjang untuk menundukkan hati
hingga akhirnya seseorang menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikis rasa memiliki dengan zuhud. Ego seringkali tumbuh dari rasa memiliki. Manusia menganggap dirinya sebagai pemilik, sebagai penguasa atas sesuatu. Padahal sejatinya, segala sesuatu adalah milik Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian ia menjadi kering, dan kamu melihatnya kuning, kemudian menjadi hancur. Para sufi memahami bahwa dunia ini hanyalah titipan. Harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai, semuanya adalah amanah yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Allah. Namun, bagaimana mungkin seseorang bisa melepaskan rasa memiliki jika ia masih berada di dalam dunia? Jawabannya bukan dengan meninggalkan dunia, tetapi dengan melepaskan dunia dari hati. Mereka mengamalkan zuhud bukan berarti hidup miskin, tetapi hati mereka tidak pernah tertambat pada dunia. Harta boleh berada di tangan, tetapi tidak boleh masuk ke dalam hati. Imam Al-Ghazali berkata, zuhud bukanlah meninggalkan dunia, tetapi tidak merasa berat ketika dunia meninggalkanmu. Maka seorang sufi mengikis rasa memiliki dengan selalu mengingat bahwa dunia ini fana. Mereka bertanya pada diri sendiri, jika harta ini hilang, apakah aku masih tetap bersyukur? Jika orang-orang meninggalkanku, apakah aku tetap merasakan kebahagiaan karena Allah selalu bersamaku? Para sufi mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang bukan dari memiliki, tetapi dari melepaskan. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi, membanggakan diri. Maka zuhud adalah cara para sufi membebaskan diri dari jebakan dunia. Mereka hidup di dunia, tetapi hati mereka selalu terikat pada Allah. Menghapus keakuan dengan zikir. Ego bertahan karena manusia terlalu banyak mengingat dirinya sendiri dan terlalu sedikit mengingat Allah. Dalam setiap keputusan, dalam setiap perbuatan, ego selalu berkata, aku ingin ini, aku berhak mendapatkan ini, aku yang melakukan ini. Para sufi memahami bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan dinding ego ini adalah dengan menggantikan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengapa mereka selalu berzikir, mengulang-ulang nama Allah dalam hati mereka, hingga nama itu menjadi denyut kehidupan mereka. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi juga perjalanan batin. Para sufi mengulang nama Allah dalam keheningan malam, dalam perjalanan panjang, dalam setiap tarikan napas. Mereka ingin agar tidak ada satupun detik dalam hidup mereka yang lepas dari mengingatnya. Mereka memahami bahwa saat ego masih berbicara, maka hati belum benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berusaha agar tidak ada lagi suara selain suaranya di dalam hati mereka. Seorang sufi bertanya kepada dirinya sendiri, berapa banyak waktu dalam sehari yang aku gunakan untuk mengingat Allah? Apakah aku lebih sering mengingat dunia dibandingkan mengingatnya? Mereka terus berzikir karena mereka tahu bahwa setiap kali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala diucapkan, dinding ego semakin runtuh. Setiap kali mereka mengingatnya, mereka semakin sadar bahwa diri mereka hanyalah hamba yang tidak memiliki daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, karena itu, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Para sufi tidak ingin menghabiskan hidup dalam kesia-siaan. Mereka ingin agar setiap tarikan napas mereka berisi ingatan kepada Allah. Mereka ingin agar di saat kematian menjemput, hati mereka dalam keadaan berzikir, dan bibir mereka mengucapkan, La ilaha illallah. Maka zikir bukan hanya amalan,
tetapi jalan menuju fana, melebur dalam kehendak Allah, hingga tidak ada lagi ego yang tersisa, hanya ada Allah dalam setiap denyut kehidupan. Menjalani ujian dengan sabar dan ridha. Ujian adalah bagian dari perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang menempuh jalan spiritual tanpa diuji. Ujian bukan sekadar kesulitan hidup, tetapi juga sarana untuk menghancurkan dinding ego yang membatasi hubungan seseorang dengan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Para sufi tidak melihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai panggilan kasih dari Allah. Mereka memahami bahwa setiap ujian adalah jalan bagi jiwa untuk lebih mengenalnya. Dalam perjalanan menuju fana, seorang sufi menyadari bahwa setiap keluhan adalah tanda bahwa egonya masih berbicara. Ketika seseorang mengeluh, hatinya masih menginginkan kenyamanan dunia. Namun, jika ia bersabar dan ridha, maka ia telah mendekati keadaan di mana dirinya hanya bergantung kepada Allah. Seorang sufi bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku mengeluh saat diuji? Apakah aku menerima ketentuan Allah dengan sepenuh hati atau hanya di bibir saja? Para sufi mengajarkan bahwa sabar bukan hanya menahan diri dari mengeluh, tetapi juga menerima ujian dengan hati yang lapang. Sabar yang sejati adalah ketika hati seseorang tetap tenang di tengah badai cobaan. Ketika ia tidak lagi bertanya, "Mengapa aku?" melainkan ia berkata, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku?" Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maka, sabar bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang menghancurkan ego. Ketika seseorang bersabar, ia menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Allah. Ia tidak lagi berusaha melawan takdir, tetapi mengalir bersama kehendaknya. Inilah makna sejati dari fana. Melebur dalam ketetapan Allah tanpa ada rasa penolakan dalam hati. Menghancurkan kepentingan diri dengan khidmat kepada sesama. Ego adalah sifat yang selalu ingin diutamakan. Ia ingin mendapatkan, bukan memberi. Ia ingin dilayani, bukan melayani. Maka, para sufi menghancurkan kepentingan diri dengan mengutamakan pelayanan kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Para sufi memahami bahwa melayani sesama bukan sekadar amal kebajikan, tetapi cara untuk meleburkan ego. Setiap kali seseorang membantu orang lain tanpa mengharap balasan, ia sedang menyingkirkan aku dari hatinya. Mereka tidak lagi bertanya, "Apa yang aku dapatkan?" tetapi, "Apa yang bisa aku berikan?" Seorang sufi bertanya kepada dirinya sendiri, "Apakah aku lebih sering menuntut orang lain, atau aku lebih banyak memberi? Apakah aku melayani dengan tulus, atau masih mengharap pujian?" Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8-9, "Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih darimu." Bagi para sufi, khidmat adalah bentuk ibadah. Mereka melihat wajah Allah dalam setiap orang yang mereka bantu. Mereka memahami bahwa setiap kali mereka melayani sesama, mereka sedang menghancurkan kepentingan diri yang menjadi hijab antara mereka dan Allah. Khidmat adalah bentuk fana dalam amal. Seseorang yang benar-benar melebur dalam kehendak Allah tidak lagi melihat dirinya sebagai pemberi, tetapi sebagai perantara Allah untuk menyalurkan rahmat-Nya. Maka, setiap layanan yang dilakukan dengan ikhlas bukan hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga membebaskan jiwa dari belenggu ego.
menghilangkan kesombongan ilmu dengan mujahadah. Ilmu adalah cahaya, tetapi ia bisa menjadi kegelapan jika dipenuhi kesombongan. Ilmu yang sejati seharusnya membuat seseorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin rendah hati, dan semakin tunduk. Namun, seringkali ilmu justru menjadi alat untuk meninggikan diri di atas orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, pasti habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami mendatangkan tambahan sebanyak itu pula. Para sufi memahami bahwa ilmu manusia hanyalah setitis dari samudra ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mereka selalu merasa bodoh di hadapannya. Mereka bermujahadah, berjuang melawan keinginan untuk merasa lebih unggul dari orang lain. Mereka mengingat bahwa ilmu bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk diamalkan. Seorang sufi bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku mencari ilmu untuk mendekat kepada Allah atau untuk mendapatkan penghormatan manusia? Apakah ilmu yang kupunya membuatku semakin tawadhu atau semakin tinggi hati? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk menarik perhatian manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Para sufi mengajarkan bahwa ilmu harus disertai dengan kesadaran bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah merasa lebih tahu, karena mereka sadar bahwa setiap ilmu hanyalah pintu untuk mengenal Allah lebih dalam. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Tetapi derajat itu bukan untuk kesombongan, melainkan untuk semakin dekat kepadanya. Maka, mujahadah dalam ilmu adalah perjuangan untuk terus menundukkan hati, agar ilmu menjadi cahaya yang membimbing menuju Allah, bukan menjadi beban yang memperberat langkah di akhirat. Para sufi menghapus kesombongan ilmu dengan terus memperdalam rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lagi merasa memiliki ilmu, tetapi merasa bahwa ilmu itu adalah amanah. Mereka tidak berbicara untuk membanggakan diri, tetapi untuk menyampaikan kebenaran. Kesombongan ilmu akan musnah ketika seseorang menyadari bahwa ilmu hanyalah alat, sedangkan tujuan sejatinya adalah Allah. Maka, ilmu yang membawa seseorang kepadanya adalah ilmu yang telah melewati mujahadah, ilmu yang tidak lagi menjadi milik pribadi, tetapi cahaya yang menyatu dengan kehendaknya. Menghilangkan keinginan untuk diakui dengan ikhlas. Keinginan untuk diakui adalah bagian dari nafsu yang halus, tetapi ia bisa menjadi dinding tebal yang memisahkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ego selalu ingin didengar, dipuji, dan dihargai. Namun, para sufi memahami bahwa selama seseorang masih menginginkan pengakuan dari makhluk, ia belum sepenuhnya ikhlas dalam ibadah dan amalnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah ia mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Ikhlas adalah ketika seseorang hanya menginginkan Allah dalam setiap amalnya. Ia tidak peduli jika manusia melihat atau tidak, jika dipuji atau dicela, karena ia sadar bahwa yang menilai hanyalah Allah. Para sufi bertanya kepada diri sendiri, apakah aku berbuat baik agar Allah ridha, atau agar manusia menghargai? Apakah aku salat, bersedekah, dan beramal karena Allah semata, atau karena aku ingin orang lain melihatku sebagai orang baik? Keinginan untuk diakui adalah jebakan halus dari ego. Ia bisa muncul dalam ibadah, dalam ilmu, dalam amal sosial. Namun, para sufi memahami bahwa selama hati masih bergantung pada pandangan manusia, maka seseorang belum benar-benar berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan apa saja kebaikan yang kamu infakkan, maka itu untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak kecuali karena mencari keridhaan Allah.
Seorang sufi hanya mencari ridha Allah. Ia tidak lagi berharap pengakuan manusia karena ia tahu bahwa pujian mereka tidak menambah apapun bagi dirinya dan celaan mereka tidak mengurangi sedikit pun kedudukannya di sisi Allah. Ikhlas adalah saat seseorang melebur dalam kehendak Allah, hingga hanya Dia yang ada dalam hatinya. Mengosongkan diri dari hasrat duniawi dengan uzlah. Dunia selalu memanggil manusia dengan segala gemerlapnya. Ia menawarkan harta, kekuasaan, dan kesenangan yang tampak indah, tetapi sesungguhnya ia hanyalah ujian. Para sufi memahami bahwa selama hati masih dipenuhi oleh dunia, maka seseorang tidak akan mampu merasakan kehadiran Allah. Maka mereka memilih untuk menyepi, bukan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk mengosongkan hati dari segala selain Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lengah." Uzlah bukan hanya meninggalkan keramaian fisik, tetapi juga menjauh dari keramaian batin. Seorang sufi yang melakukan uzlah akan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah hatiku lebih sibuk dengan dunia daripada dengan Allah? Apakah aku lebih banyak mengingat manusia daripada mengingatnya? Para sufi sering menyendiri untuk bermunajat, bukan karena membenci manusia, tetapi karena mereka ingin mendekat kepada Allah tanpa gangguan ego dan hawa nafsu. Dalam keheningan, mereka mendengar suara hatinya sendiri. Mereka merasakan betapa selama ini mereka sibuk mengejar dunia dan lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya ada dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram." Maka, uzlah bukanlah sekadar menjauh dari manusia, tetapi menjauh dari segala yang menghalangi seseorang untuk merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Menyucikan hati dengan fana dalam kehendak Allah. Fana adalah puncak perjalanan spiritual. Ia adalah keadaan di mana seseorang tidak lagi melihat dirinya sendiri, tetapi hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala sesuatu, para sufi memahami bahwa ego adalah penghalang terbesar antara manusia dan Tuhannya. Selama masih ada keinginan pribadi, selama masih ada rasa memiliki dan mengendalikan, maka seseorang belum benar-benar berserah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan tulus berserah diri kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya." Fana adalah ketika seseorang tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ia tidak lagi berkata, "Aku ingin ini," tetapi ia berkata, "Apa yang Allah inginkan dariku?" Para sufi bertanya kepada diri sendiri, apakah aku masih memiliki keinginan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah aku benar-benar berserah, atau aku masih ingin mengendalikan hidupku sendiri? Fana bukan berarti kehilangan identitas, tetapi menemukan identitas sejati sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mencapai fana, ia tidak lagi merasa memiliki apapun, tidak merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari siapapun, karena ia menyadari bahwa segalanya adalah milik Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27-30, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Fana adalah ketika seseorang tidak lagi mencari dunia, tetapi hanya mencari Allah. Membangun kesadaran hakiki dengan ma'rifah. Ma'rifah adalah puncak dari perjalanan seorang sufi. Ia bukan sekadar pengetahuan tentang Allah, tetapi kesadaran yang mendalam akan kehadirannya dalam segala sesuatu. Para sufi tidak hanya mengenal Allah melalui kitab dan ilmu, tetapi mereka mengenalnya dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang telah melebur dalam kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 53,
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Seorang sufi yang mencapai ma'rifah tidak lagi bertanya, "Di mana Allah?" Karena ia melihat Allah dalam setiap detik kehidupannya. Ia melihat Allah dalam hembusan angin, dalam sinar matahari, dalam gerakan dedaunan, dalam wajah setiap manusia. Ia tidak pernah merasa sendiri karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Dan milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ma'rifah adalah kesadaran tertinggi, di mana seseorang tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi benar-benar merasakan kehadirannya dalam setiap denyut kehidupannya. Para sufi tidak lagi mencari kebahagiaan dalam dunia, karena mereka telah menemukan kebahagiaan sejati dalam mengenal Allah. Maka, perjalanan spiritual seorang sufi bukan hanya tentang ibadah lahiriah, tetapi tentang menyucikan hati, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah Allah. Saudara-saudaraku, perjalanan spiritual bukanlah perjalanan yang mudah. Ego akan selalu berusaha mempertahankan dirinya. Dunia akan terus menarik kita kembali ke dalamnya. Dan syaitan akan selalu membisikkan ketakutan dalam hati kita, agar kita tidak berserah sepenuhnya kepada Allah. Tetapi, para sufi telah menunjukkan jalannya. Mereka telah mengajarkan bahwa hanya dengan menghancurkan dinding ego, kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Maka janganlah kita berputus asa. Jangan menyerah dalam perjalanan menuju Allah. Jika hari ini kita masih terikat dengan ego, masih sulit untuk ikhlas, masih sulit untuk meninggalkan dunia, tetaplah melangkah. Selama kita terus berusaha, selama kita terus mengingat Allah, selama kita terus berjuang untuk berserah, maka Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Mungkin kita belum mencapai fana hari ini, tapi satu langkah menuju Allah akan dibalas dengan 1000 langkah darinya. Jika video ini memberi manfaat, sebarkanlah. Bagikan kepada saudara-saudara kita agar lebih banyak orang yang bisa menghancurkan dinding ego dan menemukan ketenangan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dalam perjalanan menuju Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.